Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Singasari. Seri ke-449 ini dengan para pemain Herman sebagai Ki Buyut, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Arya sebagai Ki Jogoboyo, Ismedio sebagai Duro, dibantu oleh Suryadin dan Elias, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ternyata persoalan yang dihadapi Kameswara dan Katriwidati berkembang ke arah yang tidak diharapkan. Ki Jogoboyo membelokkan persoalan yang dituduhkan Duro pada rasa tersinggung hatinya atas sikap Kameswara. Katri menjadi cemas dengan perkembangan yang terjadi, sementara matahari kian condong ke barat. Aku tidak bisa menganggap persoalan ini telah selesai, Ki Buyut. Pemuda itu bermulut lancang. Dia telah berani bersikap sombong padaku. Bagian mana yang membuatmu tersinggung itu, Jogoboyo? Aku tidak melihatnya. Akan tetapi, aku tidak bisa membiarkannya. Perasaanku telah dibakarnya, Ki Buyut. Sifat dan sikapmu selalu begitu, Jogoboyo.
Lalu apa yang kau kehendaki? Pemuda itu harus dihukum. Dia harus diseret ke pendopo dan kemudian dihukum. Dia bisa dihukum menyiapkan pasir untuk menguruk jalan. Atau dia boleh memilih hukuman yang lain. Berkelahi denganku. Rupanya kau bermaksud mengumbar nafsu berkelahimu itu, Jogoboyo. Semua alasanmu itu mengada-ada. Pokoknya aku menghendaki itu, Ki Buyut. Maaf Ki Buyut, boleh aku menjawabnya? Kau akan berbicara apa, anak muda? Jika Ki Jogoboyo menganggapku bersalah, aku menerima hukuman yang dijatuhkannya. Aku bersedia melakukan tugas menyediakan pasir itu. Sebenarnya lah semuanya terkejut mendengar jawaban Kamaswara itu. Demikian juga dengan Ki Jogoboyo. Dada Katriwidati mendadak bagai dihuni oleh sesuatu yang meronta-ronta. Ada yang sangat tidak sepatutnya telah terjadi. Ada sesuatu yang dirasakannya janggal. Namun Kamaswara ternyata telah menjungkir balikan dadanya. Bahkan Ki Jogoboyo sendiri kemudian menjadi kebingungan. Berapa banyak pasir yang harus aku sediakan, Ki Buyut? Atau barangkali Ki Jogoboyo yang akan mengatakannya kepadaku? Berapa banyak pasir yang harus aku sediakan? 1 keranjang? 2 keranjang? 10 keranjang atau berapa? Atau apakah desa Kalibaru Manis ini perlu diuruk dengan pasir dari ujung hingga ke ujung? Apa maksudmu, anak muda? Aku kira maksudku sudah jelas. Aku bertanya, berapa banyak pasir yang harus aku sediakan? Baru saja kau mengatakan sebuah kalimat yang menyiratkan kesombonganmu, anak muda. Kau meremehkan aku rupanya. Baik, jika kau ingin menjajalku, mari kita tentukan dengan berkelahi. Gila, apa maksudmu, Jogoboyo? Aku cabut hukuman menyediakan pasir itu. Aku tantang dia berkelahi sebagai gantinya. Kau selalu menuruti kata hatimu, Jogoboyo. Maaf Ki Buyut, biarlah aku terima tantangannya itu. Semoga ia merasa puas. Bagus. Kakang Jogoboyo, biarkan aku yang berkelahi. Aku memakilmu untuk berkelahi dengannya. Beri kesempatan kepadaku untuk menghajar pemuda itu hingga babak belur. Aku berikan kesempatan itu padamu, Doro. Ternyata apa yang terjadi itu bergerak ke arah yang dikehendaki oleh Jogoboyo dan Duro. Ki Buyut tidak mampu mencegah lagi karena Kamaswara dan Duro telah berhadapan. Jangan salahkan aku jika aku akan mematahkan tanganmu. Lakukan saja kalau kau merasa mampu. Sombong sekali kau pemuda pesanggaran. Terima ini. Bagaimana Kisanak Duro? Lepaskan tanganku. Lepaskan. Aku ingin sekali mematahkan siku lenganmu ini. Atau bagaimana dengan jempol jemarimu ini? Gila kau. Biar saja. Aku senang kau tuduh gila. Akan tetapi aku akan mematahkan jempol tanganmu. Jangan. Berdebah. Sial. Tanganku. Aku bunuh kau. Jika aku lepaskan, kau justru akan membunuhku. Nah, lebih baik aku patahkan saja. Jangan. Menyerahlah. Katakan kau menyerah kalah dan aku akan melepaskan tanganmu. Kita akan berkelahi. Lepaskan tanganku. Kita telah berkelahi dan aku tidak akan melepaskan tanganmu yang telah aku telikung ini. Kecuali kau mau menyerah dan menarik semua tuduhan berbau fitnah busuk itu. Lepaskan tangannya, anak muda. Apa hakmu mencegah apa yang akan aku lakukan, Ki Jogoboyo? Kalau kau berani mematahkan tangannya, maka akan kubunuh kau. Ya, bunuh. Bunuh saja pemuda sombong itu. Jangan beri maaf kepadanya yang berani menyombongkan diri di sini. Ya, bantai saja. Habis perkara. Ya, bunuh. Bunuh saja dia. Cincang tubuhnya. Seret ke belakang dia, ayo, seret. Bunuh saja. Ayo. Kau dengar, anak muda? Kau bisa mengalami perlakuan yang paling buruk di tempat ini. Jika kau tidak melepaskannya, lepaskan dia. Baik. Dasar perempuan, ternyata kau tidak bisa berbuat apa-apa, Duro. Hanya ditelikung begitu saja kau tidak sanggup melepaskan diri. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Kenapa denganmu? Aku tidak bisa bergerak. Apa yang telah kau perbuat? Sebagaimana Ki Jogoboyo melihat, Ki Jogoboyo memintaku untuk melepaskannya. Telah aku lepaskan. Jika ia tiba-tiba lumpuh, barangkali saja otot-ototnya terkunci. Keparat, aku akan menghajarmu, anak muda, supaya kau melihat kesombonganmu tidak laku di tempat ini. Tunggu Ki Jogoboyo, aku terima keinginanmu untuk berkelahi. Akan tetapi beri kesempatan kepadaku lebih dulu untuk berbicara dengan Ki Buyut, agar kalau aku mati di tanganmu, Ki Buyut mendengar apa yang akan kukatakan. Jogoboyo yang berangasan itu masih harus menahan diri ketika Kamaswara mendekati Ki Buyut yang gelisah hatinya. Maaf Ki Buyut, aku tidak mengira kalau kehadiranku di tempat ini akan menimbulkan persoalan seperti ini. Sebenarnya lah aku merasa sangat tertarik dengan cerita tentang seorang pemuda bernama Parto Dilam yang memiliki cita-cita yang terpuji. Ia bermaksud menolong sesama saudaranya yang tinggal di sekitar Kedung Lungkar yang kesulitan air dengan membendung sungai dan kemudian mengalirkannya menembus sebuah terowongan di bukit itu. Ki Buyut,
Sebenarnya lah aku tergelitik oleh pertanyaan. Mengapa pekerjaan yang mulia itu tidak dilanjutkan? Jangan beri kesempatan dia membelokkan persoalan, Ki Buyut. Tenanglah, Jogoboyo. Beri kesempatan kepadaku untuk menjawabnya. Mengapa kau begitu tertarik kepada terowongan itu, anak muda? Karena aku menilai orang yang mempunyai gagasan semacam itu benar-benar orang yang luar biasa. Ia ikut prihatin dengan kesulitan sesama saudaranya di balik bukit yang mengalami kesulitan air. Ia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan ia pun berusaha mewujudkannya dengan tindakan. Pekerjaan itu sia-sia, anak muda. Tidak ada gunanya. Hanya sebuah mimpi belaka untuk menembus bukit ini dan membuat saluran air. Tidak, Ki Buyut. Pekerjaan telah separuh lebih dikerjakan. Terowongan sudah hampir tembus. Tinggal membendung sungai itu, mengangkat airnya untuk dialirkan ke parit yang telah dibuat. Hanya itu, Ki Buyut. Kau juga digeluti oleh mimpi buruk. Seperti apa yang pernah dialami oleh Parto Dilam. Bukit ini tidak bisa ditembus, anak muda. Baiklah, Ki Buyut. Akan aku tunjukkan kepada Ki Buyut kalau pekerjaan membuat terowongan itu hampir selesai. Aku akan menjebolnya sekarang juga. Persoalan seolah telah bergeser begitu saja. Semua perhatian kemudian ditujukan pada Kameswara yang berjalan ke bagian yang diperkirakannya merupakan tembusan dari terowongan yang telah dibuat oleh Parto Dilam. Kameswara kemudian telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bukan maksudku untuk menyombongkan diri dengan kemampuan yang aku miliki. Akan tetapi, dengan cara ini, aku berharap akan menggugah kembali tekad yang pernah mengeram di dada Parto Dilam untuk melanjutkan membuat bendungan itu. Bagaikan dililit oleh sebuah pesona sihir, semuanya memandang pada Kameswara, tidak terkecuali Ki Jogoboyo dan Duro yang masih terbaring lunglai. Sebenarnya lah, Kameswara telah mempersiapkan sebuah ajiannya yang sangat dahsyat, ajian Riung Laut yang berasal dari garis perguruannya sendiri. Kameswara menempatkan diri agar semburan batu tidak mengenai orang-orang yang berada di tempat itu. Semua mata memandang terbelalak pada apa yang telah diperbuat Kameswara. Bagaikan sulit diikuti oleh gerakan mata, Kameswara yang telah mengambil ancang-ancang itu tiba-tiba bergerak. Tangannya terayun deras menghantam tebing bukit yang kemudian pecah berhamburan. Bebatuan berserakan, bahkan kemudian semua melihat dari tempat yang berhamburan itu terbentuk sebuah lubang yang tembus dengan terowongan yang telah dibuat mendiang Parto Dilam. Jogoboyo menggigil, dia merasa bagaikan dililit lesus yang membuatnya kebingungan. Semua orang terpaku. Maafkan aku, Ki Buyut. Aku tidak bermaksud memamerkan kemampuan yang aku miliki, tetapi Ki Buyut telah melihatnya. Lubang terowongan itu benar-benar telah tembus. Iya. Yang mustahil itu ternyata tidak mustahil. Bagaimana, Ki Buyut? Iya. Kau benar, anak muda. Jika bukit ini saja telah bisa ditembus oleh mendiang Parto Dilam, maka sungai itu pun tentu bisa dibendung. Berunjung-berunjung diisi bebatuan dan kemudian ditempatkan melintang, disusun sedemikian rupa sehingga tidak akan hanyut meski diterjang banjir bandang sekalipun. Ki Buyut, aku yakin jiwa Parto Dilam masih mengeram di dada segenap warga perkampungan ini, juga di dada segenap warga kampung Kedung Lungkar. Bagaimana, Ki Buyut? Jagat Dewa Batara, begitu buta mata tua ini, sehingga tidak melihat lagi teja yang bersinar terang padamu, anak muda. Hai, kalian melihat semuanya? Kalian melihat semuanya, bukan? Apa yang telah diperbuat oleh anak muda yang bernama Kameswara ini? Ragukah kalian bahwa ia sebenarnya menyimpan maksud yang baik, tidak seperti yang dituduhkan oleh Duro ataupun Ki Jogoboyo? Masih ragukah kalian? Suasana kemudian menjadi hening dan senyap. Tak ada seorang pun yang berani menggerakkan bibirnya untuk berbicara. Ki Jogoboyo semakin kebingungan. Anak muda, maafkanlah kami para penduduk desa Kalibaru Manis ini. Kau ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Ki Jogoboyo bisa mati kalau berani melawanmu. Aku minta maaf, Ki Buyut. Aku terpaksa menggunakan cara itu
untuk membuka mata semuanya yang hadir di sini. Bukan tentang aku, akan tetapi tentang saluran air ini. Iya. Yang akan menjadi kenyataan bila dilanjutkan. Oh, terima kasih. Terima kasih anak muda. Paling tidak dengan dibangunnya bendungan itu dengan cara gotong royong, maka banjir yang biasa melanda di daerah bawah akan teratasi. Bukankah demikian, Ki Buyut? Ya, kau benar anak muda. Kau benar. Jogoboyo. Saya Ki Buyut. Bagaimana? Apakah kau merasa hukuman yang kau jatuhkan kepada pemuda ini tetap akan kau laksanakan? Kau tetap akan menantangnya untuk berkelahi? Aku jamin akan retak kepalamu, Jogoboyo, kalau kau berani melakukan itu. Tidak lagi, Ki Buyut. Tidak lagi. Apa yang terjadi kali ini bisa kau pelajari, Jogoboyo, supaya kau tidak kehilangan kendali dan terjerembab karena sifat berangasanmu itu. Dan kau juga, Duro, selama ini kau membuat onar. Jadikan apa yang telah kau lihat ini sebagai pelajaran yang paling berharga. Apa yang telah dilakukan oleh Kameswara benar-benar merupakan hal yang luar biasa dan sangat mengejutkan bagi penduduk Kalibaru Manis, terutama bagi Ki Jogoboyo ataupun Duro yang memusuhi Kameswara. Ayunan tangan pemuda itu ternyata telah membolongi bukit dan tembus ke dalam terowongan. Mereka merasa ngeri. Apa jadinya jika yang menjadi sasaran adalah kepala mereka? Tentu bisa berantakan, tidak keruan wujudnya. Ki Jogoboyo, saya Tuan. Kau tidak perlu takut kepadaku, Ki Jogoboyo. Aku bukanlah dari jenis orang yang haus darah. Akan tetapi, aku membutuhkan ketegasan sikap Ki Jogoboyo. Apakah Ki Jogoboyo masih tetap menuduhku berbuat sesuatu yang tidak pantas di dalam terowongan itu bersama adik Katriwidati? Tidak lagi. Aku tidak menuduh begitu. Tidak, Tuan. Jangan panggil aku dengan sebutan Tuan. Namaku Kameswara. Maka demikianlah, setelah Ki Buyut memerintahkan, segenap orang yang ada segera meninggalkan tempat itu. Kameswara kembali ke rumah penebang kayu yang bernama Ki Praba. Sementara para pemuda atau semua yang menyaksikan peristiwa itu sibuk memperbincangkannya. Cerita pun menjalar bahkan kemudian berkembang. Bagaimana rasanya ketika tadi kau ditikungnya dengan sangat mudah itu, Bro? Sakit sekali. Rasanya tulang lenganku benar-benar akan dipatahkannya. Aku pikir kau masih beruntung. Untung pemuda itu bukan dari jenismu. Jenisku? Iya, jenis berangasan yang gampang lepas tangan. Barangkali kepalamu sudah remuk, batu-batu saja pecah berhamburan. Apalagi kepalamu itu, Bro. Kau benar. Lalu bagaimana? Apakah kau masih menyimpan sakit hati kepada pemuda itu? Aku tidak mempunyai keberanian untuk merasa sakit hati kepadanya. Bagaimana dengan Katri? Kau masih menginginkan gadis itu? Tidak lagi. Aku tidak berani. Sebenarnya bagaimana dengan mereka di dalam terowongan itu? Apakah benar mereka berbuat yang tidak pantas? Entahlah. Aku berpendapat, kata-kata Katri dan pemuda itulah yang benar. Mereka tidak melakukan apa-apa. Dan jika itu benar, kau telah menyebar fitnah, Duro. Aku menyesal sekarang. Untunglah orang itu tidak marah kepadaku. Perlakuanku sudah keterlaluan. Jika ia marah, batu saja bisa hancur seperti itu. Apalagi jika aku yang menjadi sasarannya. Kau akan menjadi serpihan-serpihan daging. Jika tidak segera diurusi, kau akan dimakan anjing. Demikianlah, ternyata apa yang terjadi di ujung terowongan itu sangat membekas di hati Duro ataupun Ki Jogoboyo. Lelaki yang bertubuh tinggi besar dan kekar, yang terkenal memiliki tenaga sebesar gajah itu, nampak termangu di halaman rumahnya. Bahkan oleh resahnya, dia tidak suka makan.
Sebenarnya ada apa toh, Kang? Kau belum mendengar apa yang aku alami? Belum. Hampir saja kau menjadi seorang janda, Nyai. Hah? Mengapa? Ada apa toh, Kang? Ada seorang pemuda yang ngedap-dapi, memiliki kemampuan yang tidak masuk akal. Dia mampu menghancurkan dinding bukit dan menjebol terowongan. Batu-batu berantakan tersentuh tangannya. Padahal sebelumnya aku telah menantangnya untuk berkelahi. Andai kata pemuda itu adalah pemuda yang pemarah. Dengan kemampuannya itu, dia bisa membuatku berantakan. Dan kau menjadi janda, Nyai. Kenapa kau menantang pemuda itu berkelahi? Apa ia mempunyai salah? Ternyata tidak, Nyai. Dengan jelas, Jogoboyo menceritakan apa yang terjadi kepada istrinya. Nyai Jogoboyo mendengarkan cerita itu dengan seksama. Rasa penasarannya membuncah, seolah dia ingin tahu bagaimana pemuda Kamaswara itu dapat menghancurkan sebuah batu besar dengan sentuhan tangannya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.